Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lankari. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Injili dan Kejuruan Kupang. Nah, teman-teman, malam hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita mau belajar sedikit tentang remaja dari aspek fisik. Nah, remaja dari aspek fisik ini, bagian yang pertama ada pengertian remaja. Nah, pengertian remaja adalah peralihan dari masa anak-anak untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja sendiri berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun itu bagi perempuan, dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun itu untuk laki-laki. Sedangkan menurut psikolog, pengertian remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak sehingga dewasa, pertambahan berat badan dan serta tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, serta perkembangan karakteristik seksual. Nah, namun perbedaan pendapat para ahli psikolog itu sendiri digambarkan oleh Y. Singgi de Gunarso, bahwa para ahli ini berpengertian bahwa remaja adalah perubahan fisik yang dahului dengan kematangan seksual. Nah, untuk lebih tahu arti dari remaja, simak ulasan berikut yang telah dilansirkan dari berbagai sumber. Bagian yang pertama yaitu ada pengertian kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum atau norma dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Dan juga biasanya faktor-faktor kenakalan remaja ini disebabkan karena frustasi, kurangnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Dasar-dasar agama yang kurang, keluarga broken home, serta pengaruh lingkungan. Sehingga seiring perkembangan zaman, saat ini ada banyak jenis-jenis kenakalan remaja, dari yang paling ringan hingga golongan berat. Adapun diantaranya adalah yang pertama itu ada pemakaian narkoba, yang kedua ada balapan liar, yang ketiga ada pencuri, dan yang keempat itu ada tawuran. Nah, teman-teman semua, kenakalan remaja bukan hanya merugikan bagi anak, tetapi juga merasakan bagi masyarakat, Untuk itu, sebagai orang tua dan semua pihak harus melakukan langkah pencegahan dengan cara yang pertama, yaitu mengajarkan nilai-nilai dasar dan mengembangkan sikap anak. Nah, yang kedua, melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan bakat. Yang ketiga itu mengembangkan potensi dan bakat anak sesuai dengan kemampuan anak itu. Dan yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan anak. Yang kelima, jadi orang tua yang suportif dalam selalu ada bagi anak. Nah, teman-teman semua, sedangkan pengertian remaja menurut para ahli
adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Elizabeth B. Hurlock. Itu dia berpendapat bahwa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang cukup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Yang kedua, ada juga pendapat dari seorang ahli yang bernama Joet Jiningsih. Joet Jiningsih ini dia berpendapat bahwa pengertian remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual, yaitu usia 11 tahun atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Nah, teman-teman semua, peraturan materi dan juga ada peraturan materi tentang kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 itu, remaja adalah seorang dalam rentang usia 10 tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Dan juga pada waktu tahun 1974, WHO memberikan pengertian remaja yang lebih konseptual. Hal ini mencakup ketiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Sehingga WHO menetapkan batasan usia dari remaja adalah berkisar antara 10 sampai 20 tahun dan membagi kurun usia tersebut dalam dua bagian, yaitu remaja awal itu berumur 10 tahun sampai dengan 14 tahun, serta akhirnya berumur 15 tahun sampai dengan 20 tahun, teman-teman. Nah, selain itu, masa remaja juga ditandai dengan adanya perkembangan fisik dan mengalami perubahan secara psikologis. Nah, teman-teman semua, malam hari ini yang intinya saja yaitu pengertian remaja adalah seorang yang mulai belajar bertanggung jawab dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, serta mulai sadar dengan dirinya sendiri kalau bukan anak-anak lagi. Nah, mungkin malam hari ini pembelajaran kita singkat ini kiranya kita bisa dapat menerapkan lebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, mungkin hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Shalom.